yang diwakili oleh Mas Haryono, yang saya hormati juga Ketua Korlap Kota Tangerang, Mas Wijaya beserta Pak Jokowi, dan saya hormati para sesepuh, ibu sepuh, senior-senior ranting, dan para ketua rayon, para senior kader ranting Tangerang Kota yang ada di cabang Kota Tangerang. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan ridhonya lah kita masih bisa diberikan nikmat Islam, nikmat iman, bisa berkumpul dalam suasana yang baik ini dalam acara opening pembukaan latihan persaudaraan sejati terhati di Pondok Pesantren Al-Ittihad yang tepatnya di Masjid Agung Al-Ittihad. Semoga langkah-langkah saudara-saudara kita semua di sini untuk melakukan pembukaan latihan yang baru ini akan dipermudah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajarannya dari zaman jahiliyah sampai jalan yang terang benderang modern sampai saat ini. Semoga kita mendapat syafaatnya sampai di yaumul akhir nanti. Amin. Izinkan pada hari ini saya selaku pembawa acara untuk membacakan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa pembuka yang nanti dipimpin oleh Pak Ustadz Haryono, yang ketiga sambutan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Ittihad Bapak Ustadz Arif Aman dan Bapak Haji Jainal. Yang keempat, sambutan penasehat ranting Tangerang maupun ketua ranting. Yang kelima, seremonial seni, bagian dan sambung persaudaraan. Yang keenam, sambutan ketua cabang yang diwakili oleh Mas Haryono. Yang ketujuh, penyerahan legalitas pembukaan latihan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad untuk ketua ranting Tangerang sebagai tanda resmi latihan telah dibuka. Yang ke-8, doa penutup dan 9 penutup. Mari kita awali acara ini dengan pembukaan dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya diteruskan dengan doa pembuka kepada Ustaz Marwan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa mawala asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uni astajib lakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu'a silahul mu'minin wa immaduddin nurus samawati wal ardh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu nasallu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saudara-saudara semuanya yang saya hormati, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati ketua cabang yang diwakili oleh Mas Haryono, yang saya hormati ketua ranting Tangerang Wetan, yang saya hormati penasihat ranting Tangerang Wetan, yang saya hormati masa banggakan saudara-saudara semuanya, yang saya menyatakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berafiyah, tidak terjadi apapun. Dan mudah-mudahan senantiasa kita semua yang hadir pada saat ini dilindungi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarga kita semuanya di tempat tinggal kita masing-masing senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga
Salam dan salam semoga senantiasa limpah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang menjadi asal ilahi kiamat. Saudara semuanya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kita doakan kepada pendahulu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah Syaikhul Surat beliau, ya harus kita mensepakat dan majlis Allah. Dan juga adalah saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu harapan beliau di tempat musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang layak sesuai dengan iman dan Islamnya, diambil semua kesalahan-kesalahannya, diambil dosa-dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadina li kulli nabi salihah wa ala hadina al-mustafa wa habibul mustafa wa rasulika murtaza wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahbabih jalan sayyidina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita tahan kita. Mudah-mudahan semua apa yang kita rencanakan, yang kita hajatkan, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syani ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafa'il akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala ala syuhada'i rasulil ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan fihi ni'matuhu fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi adama fi 'ilmi. Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa fiqhil ahyar wa miftahil babil yashar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihi adhar wa ashabil ahyar wa mizadana amal salih. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Allahumma innaka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan dal maut. Allahumma hawwina fi syaqal maut wa najatan min an-nar wa afatan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya awwal awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwatil matin wa ya rahmal masakin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma hadina wa hadina jami'a asbabal muhtadat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhadin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga mereka semua kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat batas hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Haji Haryono yang telah memberikan pembukaannya. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Al-Jihad. Untuk yang pertama mungkin diwakilkan oleh Mas Arif Rahman dan kemudian dari Pak Kiai. Monggo saya persilakan dengan hormat kepada Mas Ustaz Arif Rahman selaku nanti penanggung jawab Pak Kiai.
Maaf tidak sedikit, jadi langsung ke sambutan kepada Pak Kiai Haji Muhammad Zainal Alim sebagai pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'aman katsirah hatta نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Hadratal kiram, ulama'ana al-afadil wa asatidhana al-ahibba, wa bil khusus al-mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali Mansur selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad, yang saya hormati Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Trate, pimpinan ranting dan bapak-bapak hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan pagi ini. Tak lupa bapak-bapak dari kepolisian yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah takdirkan kita bertemu dan berjumpa di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi sesuatu yang mempererat hubungan silaturahim kita, dan kelak kita akan tetap dibersamakan oleh Allah untuk berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, saya hari ini sangat bahagia dan sangat bangga karena pada pagi hari ini di Pondok Pesantren Al-Ittihad yang sangat unik ini, kedatangan bapak-bapak dan sahabat-sahabat sekalian yang saya punya keyakinan dalam hati dan diri saya bahwa bapak-bapak adalah minal mukhlisin. Dan saya mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa dan bertemu di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Tentu kami dari pengurus Pesantren Al-Ittihad tidak bisa menyuguhkan apapun kepada bapak dan saudara sekalian. Oleh karena itu, apabila banyak hal yang kurang berkenan di hati bapak dan saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedua, saya berterima kasih sekali kepada sahabat dan saudara saya Bapak Agus yang telah memfasilitasi dan juga memberi jalan kepada kami untuk bertemu dengan bapak-bapak dan saudara sekalian pada pagi hari ini. Perlu bapak-bapak dan saudara sekalian ketahui bahwa pesantren Al-Ittihad ini merupakan pondok pesantren yang unik. Biasanya
pondok pesantren itu dibangun lebih awal baru membangun masjid. Ini pondok pesantren ada di bawah naungan Dewan Kemakmuran Masjid. Maka ini merupakan pesantren yang unik. Tetapi ada sebuah sebab, ada sebuah sejarah kenapa kemudian di Masjid Agung Al-Ittihad ini dibangun sebuah pesantren. Perlu sedikit saya ceritakan. Pada tahun 2017 saya masuk ke Masjid Agung Al-Ittihad. Alhamdulillah di Masjid Agung Al-Ittihad pada tahun 2017 bangunan ini belum selesai. Di sini masih banyak pasir. Teras depan ini semua masih pasir. Kamar-kamar santri yang sekarang itu masih acak-acakan. Di lantai bawah itu masih belum ditempatin. Sehingga masjid ini tidak diminatin oleh masyarakat. Semua masyarakat berbondong-bondong ke Masjid Al-A'zam. Yang dibangga-banggakan di kota Tangerang adalah Masjid Al-A'zam. Padahal dari sisi sejarah Masjid Al-A'zam itu jauh dibanding dengan Masjid Agung Al-Ittihad. Di mana Masjid Agung Al-Ittihad ini adalah masjid yang kedua dibangun di kota Tangerang setelah Masjid Kalipasir. Dan sebuah sejarah mencatat bahwa di Masjid Agung Al-Ittihad ini adalah tempat penjara penjajahan Belanda pada zaman dulu. Sehingga masjid ini adalah masjid yang bersejarah dan bisa dijadikan sebuah ikon kota Tangerang. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, di saat pemerintah kota Tangerang membangun Al-A'zam, maka Masjid Agung Al-Ittihad ini tidak dilirik lagi oleh masyarakat. Pada tahun 2017, alhamdulillah kami bersama dengan Kiai Haji Ahmad Ghazali Mansur berupaya sekuat tenaga mencoba membangun masjid ini tanpa mengeluarkan satu lembar proposal pun dan tidak minta bantuan dari pemerintah. Perlu juga diketahui bahwa masjid ini tidak pernah dibantu oleh pemerintah kota Tangerang. Sejak 2017 sampai dengan sekarang seperak pun pemerintah kota Tangerang tidak pernah membantu Masjid Agung Al-Ittihad. Sehingga masjid ini dibangun, kemudian sampai terjadi seperti ini saat ini bapak-bapak menyaksikan. Ini murni ansih dari infak masyarakat. Sebagai usaha pondok, sebagai usaha Masjid Agung Al-Ittihad hanya menampung teman-teman dan saudara kita yang mau bekerja ke Jakarta, motornya diparkirkan di Masjid Agung. Dari disitulah kita kemudian membangun masjid ini. Alhamdulillah, perlu juga saya sampaikan bahwa bapak-bapak saat ini melihat dua gapura di Masjid Agung. Saya punya cita-cita, berkeinginan dari 2017. Sebuah hal yang ironi, sebuah masjid yang besar dan megah seperti ini, tapi tidak memiliki gapura. Bapak-bapak kalau tahu tahun 2017-2018 pintunya saja sangat memprihatinkan. Perlu juga saya sampaikan bahwa pembangunan pagar seluas ini itu murni dari hasil infak saudara-saudara kita yang memarkir di Masjid Agung Al-Ittihad. Ini sebuah sejarah. Kemudian pada tahun 2018, saat kemudian 2018 masuk pada bulan Agustus, kami kemudian berkeinginan masjid ini ada yang nempatin. Karena kalau habis isya di masjid ini seperti kuburan, nggak ada lagi kegiatan. Kajian tidak ada, kajian bulanan mingguan tidak ada, pengajian juga tidak ada. Maka 2018 bulan Agustus kami mengusulkan kepada beliau Kiai Haji Ahmad Ghazali Mansur, coba bagaimana kalau kita bangun pesantren, khusus pesantren tahfidzul Quran. Alhamdulillah pada saat itu ada yang menyambut, beliau Bapak Agus yang menyambut, sehingga santri pertama pondok pesantren Al-Ittihad adalah Adinda Fakhri. Beliau anaknya Pak Agus mulai dari kelas 1 SD. Saat itu beliau masih, Mas Fahri ini masih belum bisa mandi. Subuh harus digendong naik ke atas, subuh harus digendong ke kamar mandi. Kalau BAB masih harus dicebokin. Alhamdulillah sekarang Dinda Fahri sudah besar. Santri yang kedua yang datang Adinda Rendi. Alhamdulillah Rendi sekarang sudah bisa 10 juz. 10
sudah 10 juz hafal Quran. Beliau adalah santri kedua setelah Mas Fakhri. Itu sekelumit cerita Masjid Agung ini didirikan sebuah pondok pesantren. Karena memang di Masjid Agung dan sekitarnya ini tidak ada warganya. Hanya orang-orang pelantaian saja yang datang ke sini. Sholat, habis itu pergi. Sehingga alhamdulillah sejak kita bangun pesantren, saat ini kegiatan pengajian di Masjid Agung Al-Ittihad mulai ba'da Isya, alhamdulillah bisa sampai jam 11:30 malam. Para santri kemudian ngaji, dan alhamdulillah pada saat ini saya berterima kasih sekali bahwa bapak-bapak dari BSHT berkenan untuk hadir dan membantu kami menjadikan santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini menjadi manusia yang sejati. Karena sejarah mencatat, namanya seorang santri itu memang harus punya bela diri. Kalau santri gak punya bela diri, itu dipertanyakan kesantriannya. Alhamdulillah saat ini bapak-bapak hadir untuk mendidik sahabat-sahabat kami yang kumpul dengan kami. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak dan sahabat yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa di Masjid Agung Al-Ittihad, karena ada sebuah kesan, ada sebuah informasi yang sempat kami terima bahwa pondok pesantren di Masjid Agung Al-Ittihad ini ilegal. Pondok pesantren di Masjid Agung Al-Ittihad ini tidak baik. Maka kemudian kami jawab bahwa silahkan Anda katakan pondok pesantren di Masjid Agung Al-Ittihad itu ilegal, tetapi yang penting bagi saya adalah kami ngajarkan Al-Quran, ngajarkan kitab kuning, ngajarkan akhlak, dan seperak pun tidak pernah kami tarik iuran. Sehingga di Masjid Agung, santri-santri yang ada di Masjid Agung seperak pun tidak ada iurannya. Dan makan pun kami tanggung 2 kali dalam sehari. Silahkan orang mengatakan ilegal. Ini santri-santri. Jadi alhamdulillah bapak-bapak sahabat sekalian, saat ini kami sudah ada 36 santri. Cuman yang SD-SD kayak Dek Fahri ini saya suruh pulang semua. Setelah COVID masuk saya suruh pulang. Kenapa? Karena belajarnya PJJ, pakai WA. Kalau saya suruh nemenin satu persatu, ada 17 orang yang anak-anak SD, kayaknya pusing juga saya. Akhirnya saya suruh pulang, udah belajar sama orang tuanya dulu. Kalau sudah selesai pandemi baru balik lagi. Kecuali yang SMP sampai dengan yang mahasiswa, semua ada di sini. Bapak sahabat sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya alhamdulillah, karena memang membangun pondok pesantren di Masjid Agung Al-Ittihad ini, awalnya sejarahnya karena saya dapat perintah dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Mansur, maka tahun kemarin kami diberi kepercayaan untuk merekomendasikan santri yang belum kuliah. Akhirnya kami rekomendasikan ada 10 santri sekarang kuliah di Darul Quran di pondoknya Ustaz Yusuf Mansur, dan itu gratis mulai dari pendaftaran sampai dengan wisuda besok. Ini adalah sebuah perjalanan di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Pondok Pesantren Al-Ittihad ini alhamdulillah perlu juga saya sampaikan, Pak Agus ini bagian dari Pondok Pesantren Al-Ittihad. Beliau yang menjadi bagian kaderisasi. Ada sahabat saya yang ada di pojok sana itu, Bapak Bara namanya, Bapak Nusa Bara. Beliau bagian pengembangan usaha di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Kenapa? Pondok ini harus punya usaha, supaya pondok pesantrennya nggak perlu minta iuran ke siswanya. Karena kalau kita lihat sejarah mulai dulu nggak ada pondok pesantren yang minta iuran sampai puluhan juta kepada siswanya. Hanya pada akhir zaman ini pesantren itu mahal-mahal semua. Betul Pak? Ada yang harus bayar 30 juta, ada yang harus bayar 5 juta untuk masuk. Betul kan? Pondok Pesantren Al-Ittihad ini pinginnya adalah mengulangi masa lalu, di mana pesantren-pesantren terdahulu sama sekali tidak ada yang diminta iuran. Karena kita ingin bagaimana ilmu yang disampaikan adalah barokah, dan guru-gurunya pun
yang ngajar mulai dari ba'da isya sampai jam setengah 12 malam. Kalau minta bayaran dan dia berharap bayaran, saya suruh berhenti. Kenapa? Karena saya khawatir nilai keikhlasannya tidak ada. Kalau nggak ada nilai keikhlasannya, maka ilmunya nggak bakalan manfaat dan barokah. Oleh karena itu, alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Ittihad ada 9 guru. Kalau malam hari ngajar di sini bergantian, ada dari Pasar Kemis, ada yang dari Cipondo sana. Dan alhamdulillah ada salah satu guru bahasa Inggris yang unik. Beliau adalah Universitas Bayangkara, dosen di Universitas Bayangkara Jakarta. Kalau malam minggu beliau datang ke sini ngajar bahasa Inggris teman-teman ini, padahal mereka gak ada yang tahu bahasa Inggris. Tapi dia senang diajarin dosen, karena kalau malam minggu diajak jalan-jalan, kemudian ditraktir makan, makanya dia senang tuh. Jadi bukan bahasa Inggrisnya yang senang dia, ditraktir makannya dia senang. Bapak sahabat sekalian yang saya hormati, inilah sekelumit cerita kemudian dibangunnya Pondok Pesantren Al-Ittihad ini. Kemudian yang terakhir, kepada para bini sepuh Persaudaraan Setia Hati Ternate, kami mohon maaf kalau di spanduk ini ada tulisan grand opening perguruan bela diri Al-Ittihad. Pada saat itu kami diminta perguruannya untuk dihapus, tapi sudah kadung dicetak. Kenapa kami kemudian pakai perguruan bela diri Al-Ittihad? Karena kami ingin Pondok Pesantren Al-Ittihad ini, kalau seumpamanya suatu saat pesantren ini menjadi besar, kami berharap Pondok Pesantren Al-Ittihad ini membangun toleransi. Tidak hanya PSHT yang harus masuk sini, Pagar Nusa harus masuk, Beksi harus masuk, apapun harus masuk di sini. Kenapa begitu? Supaya tidak terjadi sektarian, supaya bisa membangun toleransi. Karena di Indonesia saat ini kita rasakan bersama, toleransi sudah mulai punah. Seringkali orang